Exposure akuntansi atau juga sering disebut dengan exposure translasi hanya dialami oleh perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Exposure ini muncul karena kegiatan pembuatan laporan keuangan konsolidasi, sehingga tidak melibatkan perubahan aliran kas secara nyata. Metode translasi mata uang. Proses translasi mata uang untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan konsolidasi dapat didasarkan pada beberapa metode. Pertama, current rate method. Current rate method mengkonversikan denominasi mata uang berdasarkan kurs yang berlaku saat transaksi terjadi. Yang kedua, monetary atau non-monetary method. Dengan metode ini, aset moneter dan kewajiban moneter dikonversikan dengan menggunakan kurs yang berlaku. Sementara untuk aset dan kewajiban non-moneter dikonversikan menurut kurs historisnya. Yang ketiga, temporal method. Temporal method sering dianggap sebagai variasi dari monetary atau non-monetary method. Aspek-aspek teknis translasi. Negara yang BUMN dan BUMN memiliki banyak jaringan operasi di luar negeri umumnya menetapkan serangkaian aturan untuk menentukan apakah kegiatan di luar negeri perlu dikonsolidasikan atau tidak. Dalam penentuan aturan ini, perlu ditetapkan kaidah-kaidah untuk memutuskan kapan dan bagaimana keuntungan dan kerugian akan diakui. Kaidah-kaidah untuk memutuskan kapan dan bagaimana keuntungan atau kerugian akan diakui dalam laporan laba rugi. Yang pertama, waktu untuk mengakui keuntungan atau kerugian. Kedua, mata uang fungsional versus mata uang pelaporan. Yang ketiga, negara dengan laju inflasi sangat tinggi. Waktu untuk mengakui keuntungan atau kerugian. Menurut standar akuntansi keuangan nomor 52, keuntungan atau kerugian karena transaksi tidak memengaruhi laba bersih periode berjalan, tetapi akan dicatat dalam rekening cumulative transaction adjustment. Akumulasi keuntungan atau kerugian baru akan diakui di laporan rugi laba jika aset telah dilikuidasi. Mata uang fungsional versus mata uang pelaporan. Menurut Financial Accounting Standard nomor 52, mata uang fungsional adalah mata uang yang banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi anak perusahaan. Sedangkan mata uang pelaporan adalah mata uang yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan mata uang fungsional dan mata uang pelaporan. Yang pertama, mayoritas mata uang dari aliran kas perusahaan. Yang kedua, kondisi pasar. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, harga jual. Negara dengan laju inflasi sangat tinggi. Financial Accounting Standard nomor 52 memasukkan perlakuan khusus untuk mentransaksikan laporan keuangan anak perusahaan yang beroperasi di negara yang laju inflasi kumulatifnya selama 3 tahun 100% atau lebih. Perlakuan khusus tersebut adalah menggunakan mata uang fungsional sebagai mata uang pelaporan. Konsolidasi rekening. Perusahaan multinasional selain berkepentingan mengetahui kinerja setiap anak perusahaannya, juga perlu mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, harus dibuat laporan keuangan konsolidasi. Dalam proses pembuatan laporan konsolidasi ini, akan ditentukan mata uang yang dipakai untuk menyeragamkan laporan keuangan setiap anak perusahaan. Laporan keuangan anak perusahaan akan ditranslasikan ke reporting currency supaya dapat dibandingkan. Contoh di bawah ini akan menjelaskan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Berikut ini merupakan neraca sebelum konsolidasi dari Saika Gold Controls dan 2 anak perusahaannya. Perakiraan nilai tukar antarmata uang per 31 Desember 1996. Pada kolom 2 pada tabel 12.2 menunjukkan neraca sebelum konsolidasi dari perusahaan induk, kolom 3 dari perusahaan anak di Prancis, dan kolom 4 dari perusahaan anak di Kanada. Ketiga neraca sebelum konsolidasi tersebut adalah neraca per 31 Desember 1996 dan dinyatakan dalam mata uang fungsional masing-masing perusahaan. Simbol FF berarti French franc, mata uang Prancis, dan $C berarti Canadian dollar, mata uang Kanada. Tabel 12.2 memperlihatkan kurs antar ketiga.
Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi ditunjukkan dalam tabel 12.3. Pertama, rekening antar perusahaan dihilangkan untuk menghindari perhitungan ganda. Selanjutnya, nilai pada setiap rekening ditranslasikan ke US dollar dengan menggunakan kurs di tabel 12.1 dan hasilnya dijumlahkan secara horizontal. Proses translasi di sini memakai metode current rate. Manajemen exposure akuntansi. Teknik yang sering dipakai dalam mengelola exposure akuntansi adalah balance sheet hedge. Selain balance sheet hedge, juga terdapat teknik lain yaitu contractual hedge, tetapi hasil yang diperoleh seringkali melibatkan unsur spekulatif. Balance sheet hedge. Langkah yang ditempuh dalam teknik balance sheet hedge adalah menyeimbangkan jumlah aset dan kewajiban yang terekspos. Dengan langkah ini, efek neto dari exposure akuntansi akan ditiadakan. Di satu sisi, perubahan kurs akan mengubah nilai aset yang terekspos, tetapi di sisi lain, nilai kewajiban yang terekspos juga akan berubah dengan nilai yang sama, tetapi arahnya berlawanan dengan perubahan nilai aset. Tabel ini menunjukkan bahwa apabila metode current rate yang digunakan, jumlah aset total dan kewajiban total yang terekspos adalah FF 12 juta dan FF 4 juta. Dengan demikian, aset besi yang terekspos adalah FF 8 juta atau US dollar 1.200.000. Sementara itu, kalau metode monetary atau non-monetary yang dipakai, jumlah aset besi yang terekspos adalah FF 800.000 atau US dollar 125.000. Metode current rate. Dengan metode current rate, FF 8 juta harus dipinjam. Efek dari langkah ini adalah menaikkan aset dan kewajiban yang terekspos pada neraca Monaco Instruments tanpa mempengaruhi net expose aset. Langkah ini perlu ditindaklanjuti dengan satu dari dua langkah berikut ini, yaitu Monaco Instruments menukarkan FF dengan US dollar, atau Monaco Instruments dapat mentransfer FF hasil pinjaman controls dapat menunjukkan FF dengan S. Metode monetary atau non-monetary. Apabila translasi menggunakan metode monetary atau non-monetary, hanya FF 800.000 yang perlu dipinjam. Seperti uraian di atas, Monaco Instruments dapat menggunakan hasil pinjaman untuk memperoleh US dollar. Akan tetapi, Monaco Instruments juga dapat menggunakan hasil pinjaman untuk menambah persediaan atau aset tetap di Prancis, di mana dengan metode monetary atau non-monetary, aset-aset tersebut dianggap telah terekspos. Contractual hedge. Exposure akuntansi tidak dapat dihindari dengan menempuh contractual hedge seperti melalui pasar forward. Apabila contractual hedge tetap dilakukan, tujuan yang ingin dicapai sesungguhnya bukan pengamanan, tetapi lebih condong untuk meraih keuntungan melalui spekulasi di pasar forward. Keuntungan ini merupakan objek pajak, sementara kerugian dari contractual hedge tidak dipakai sebagai pengurangan pendapatan. Penyebut yaitu perbedaan antara kurs forward dan kurs spot mendatang yang diharapkan, memperlihatkan keuntungan yang diharapkan per unit reporting currency. Persamaan di atas menunjukkan jumlah valuta asing yang akan dijual forward. Kontrak forward akan mampu menggelimir kerugian. Jika perusahaan mampu meramal dengan tepat kurs pos meradang, hal ini merupakan sesuatu yang sulit karena kurs pos masa yang akan dating relatif sulit diperkirakan. Penyimpangan dari kurs spot yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau kerugian. Jadi, contractual hedge yang diterapkan pada exposure akuntansi cenderung untuk tujuan spekulatif.